Kalau ngetik itu panjang banget, dan gue tahu banget kalau lo semua tuh lebih prefer buat nonton daripada ngebaca ya. Oh, by the way, gue pakai prompter ya. Karena gue takut keceplosan nyebut nama artisnya, nyebut nama programnya. Ya, jadi gue pakai prompter. Oke, cara gue bercerita nggak kayak kemarin yang detail kronologikal banget, tapi berupa rangkaian sequence yang kejadian ke diri gue dalam beberapa hari ya. Berarti ini nggak cuma satu hari doang gitu. Untuk yang nggak ngikutin dari awal, silakan banget dicek highlights gue biar nggak kelewat-lewat dan jadi judgmental duluan ya. Kalau cuma nonton video ini doang tapi nggak ngeliat highlights gue sebelumnya. Oke, gue mulai dulu ceritanya. Masih berlatar di program yang sama, dengan tim yang sama, artis yang sama, yang akan gue sebut X ya. Artisnya akan gue sebut X dan programnya akan gue sebut program B. Oke, jadi kemarin gue cerita kalau gue itu disuruh manggil X di ruangannya. Padahal itu bukan job desk gue, itu job desknya FD. Dan waktu itu gue belum jadi FD. Oke, karena gue ngerasa ya udahlah, gue disuruh gitu doang, gue maju. Itu nggak mau gue ceritain lagi. Itu ada di ALS gue. Yang gue ceritain sekarang adalah sequence yang kedua. Kejadian gue disuruh memanggil X dan kondisi ruangan X kosong. Itu keulang lagi, dan gak cuma sekali doang. Dan setiap waktu pasti ada aja bentuk-bentuk seksual harassment secara fisik maupun verbal. Sekali waktu gue manggil dia nih ya, gue manggil dan kosong tuh. Ruangannya dia kosong. Ya udah gue panggil. Dia ya seperti yang biasa-biasa sebelumnya dilakuin ke gue. Dia gelendotan di tangan gue, di bahu gue, di begini-begini. Terus tiba-tiba nanya gue udah punya pacar apa belum. Dan gue jawab udah. Dan dia nanya, pacar kamu cewek apa cowok? Ya jelas gue jawab cewek dong, pasti gue jawab ya cewek lah gitu. Terus ya padahal kenyataannya sih waktu itu gue jomblo ya, tapi ya udahlah. Terus dia bilang, oh pacarnya cewek, nggak mau nyobain sama cowok? Sama cowok enak loh, kata dia gitu. Sambil ngomongnya itu dideket-deketin ke kuping gue. Padahal gue inget banget waktu itu tuh dia udah punya istri dan udah punya anak satu. Gue nggak tahu mau ngomong apa waktu itu. Yang jelas gue panik. Gue nggak persiapan. Gue harus ngomong apa kan kalau misalkan ada orang ngomong kayak gitu sama gue. Kalau gue pukul, ya gue ya nggak mungkin gue nggak dipecat, nggak mungkin gue nggak di penjara. Gue cuma bilang, nggak deh, masih suka sama cewek. Gue cuma bisa ngomong gitu doang. Terus dia bilang, ya udah kalau mau nyobain sama cowok bilang sama aku ya. Dan gue cuman bisa diem doang, jalan cepet. Ya udah gue kayak oke, cepetan deh biar biar jalannya cepet aja nyampe studionya. Jadi nggak gue tanggepin, gue cuman gitu doang. Terus di episode lain, oh masih di program yang sama ya. Waktu itu jadi semua kru tuh lagi makan. Semua kru lagi makan di depan ruang artis. Jadi di depan ruang artis itu lagi ada prasmanan. Lagi ada prasmanan, semuanya makan, termasuk gua, teman-teman gua juga, termasuk juga si X ini dan rekan-rekan artis lainnya. Ya, everything was fine lah. Nggak ada problem apa-apa gitu. Sampai di satu titik gua ngeliat dia dari jauh. Makan pisang nih dia, sambil matanya ngeliatin gua. Creepy banget lah, pokoknya creepy banget. Gua ngeliatnya kayak, ya lu bayangin aja kayak lu ngeliat orang dari jauh sambil gini, gitu kan aneh banget kan. Terus ya udah gue takut kan, ya udah gue cabut, gue mau prepare buat live. Gue buang tuh sampah sampah gue habis makan, gue buang. Dia nyamperin gue, pisangnya masih tuh di mulut. Terus nanya, pisang kamu segini gak? Sambil ngelus eh, kemaluan gue gitu. Eh, Demi Allah subhanahu wa ta'ala bos, saat itu gue emosi banget. eh Campur aduk sih perasaan gue. Ya kaget, shock, marah, malu, mau mukul, tapi
di saat yang sama juga gue sedih, ngerasa dilecehin, gue mau nangis lah rasanya. Tapi itu yang ada di dalam diri gue yang gue rasain. Tapi outcome-nya, apa yang gue lakuin, gue cuma diem doang, gue cuma bisa matung doang. Shock gue. Dari kecil gue diajarin sama bokap nyokap gue, hati-hati sama orang gak dikenal, terutama di apa namanya area-area yang sepi. Hati-hati kalau ada orang gak dikenal. Kalau misalkan di kamar mandi lebih berhati-hati lagi gitu. Jadi dari kecil tuh gue udah diajarin kayak gitu. Nggak pernah nyangka, sekalipun gue nggak pernah nyangka ini bakal kejadian sama gue. Apalagi di tempat umum, di depan orang banyak ya, walaupun di pojokan dekat tempat sampah. Gue nggak ngira, bener-bener gue nggak ngira. Kejadian ini udah sekitar 2 tahun yang lalu sih. 2 tahun yang lalu. Terus kalau ditanya kenapa gue baru bacot sekarang, gini bos, percaya sama gue ya. Jadi victimnya sexual harassment itu it's not funny at all. It's not funny at all. Lo enteng banget bercandain gue, lo bisa ceng-cengin gue, dan ya udah gue gue menemukan komedi di situ. Ya gue berusaha ketawa aja, tapi akan beda rasanya kalau itu yang lo rasain langsung. Dan juga kenapa gue baru ngebacot sekarang, karena buat gue mempersiapkan keberanian ngelawan malu untuk ini ya, untuk mengakui gue pernah digituin sama orang. Itu bukan sesuatu yang biasa aja, berat bos. Apalagi orang yang gituin lo tuh bukan orang ecek-ecek gitu. Dia tuh orang yang punya kuasa, orang yang punya duit. Pokoknya koneksinya banyak deh kalau misalkan dia pengen ngancurin karir lo. Pasti kalau lo di posisi gue juga pasti lo mikir berkali-kali buat speak up kayak gini. Gue bahkan sempat mikir apa nggak usah speak up aja ya, apa udahlah gue diemin aja gitu kan. Tapi terus gue ingat cerita-cerita temen gue dulu yang sampai kejadian ini juga masih berlangsung sampai sekarang. Ya gue merasa beruntung aja. Gue merasa beruntung gue saat itu gue memutuskan untuk cabut. Walaupun sekarang gue kerja di TV-TV lagi dan ketemu-ketemu juga sama si X ini, tapi paling enggak intensitas ketemu gue udah gak kayak dulu lagi. Jadi kemungkinan kejadian lagi itu kecil gitu. Terus kalau ditanya apa yang nge-trigger gue, ya gue capek bos. Semakin kesini media mainstream, sosial media itu mempotret orang ini tuh kayak orang baik gitu. Kayak dia sayang sama anaknya, kayak dia sayang sama istrinya, suami idaman, bapak idaman, hard worker banget buat keluarganya. Ya gimana sih perasaan lo kalau misalkan ada orang yang pernah ngelecehin lo, ada orang yang pernah meninggalkan sebuah kesan buruk gitu di hati lo, dan sampai sekarang lo tahu masih ngelecehin teman-teman lo, dan dia dipertontonkan ke seluruh masyarakat Indonesia tuh sebagai orang yang suci, sebagai orang baik. Enak bos. Gak bisa lo bilang kayak ya udah sih biarin aja kan dia udah gak gitu lagi. Gak bisa, karena lo gak ngerasain itu. Dari kemarin juga banyak banget ya yang nge-DM gue, nanya, lo resign, lo udah gak di TV lagi, kok lo berani sih, tujuan lo kayak gini tuh apa, lo maunya endingnya gimana? Gue gak resign, gue masih di TV, belum ada rencana resign juga dalam waktu dekat. Gak ada sedikit pun konten gue ini yang gak real. Gak mungkin gue seberani ini kalau yang gue lakuin cuma fitnah doang. Tujuan gue kayak gini supaya orang tuh gak memuja-muja buta orang yang cuma lo kenal di TV.
jangan telan bulat-bulat karakter orang yang lo lihat di TV. Dan biar orang aware juga gitu. Kalau di luar sana tuh masih banyak Saipul Jamil lain di dunia TV. Dan tujuan gue yang terakhir itu gue mau bukain pintu juga buat teman-teman gue yang diperlakukan kayak gitu. Untuk apa ya, membakar keberanian mereka sih, supaya mereka berani bersuara. Ya alhamdulillah sih ya, dari kemarin semenjak gue posting itu gue ngantor ketemu sama teman-teman gue anak TV. Kalau ketemu gue jadi apa ya, pasti ngebahas konten gue, kalau berani bla 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 bla. Tapi juga at the same time dia menceritakan pengalamannya dia. Iya tuh gue juga pernah kayak gini, iya gue pernah ngeliat temen gue kayak gitu. Oh iya si artis ini tuh emang parah. Oh iya si ini juga parah. Si ini si itu lalalala banyak. Dan gue seneng sih, maksud gue ya itu tujuan gue menyuarakan kayak gini tuh ya emang supaya orang-orang tuh pada berani, supaya mereka tuh nggak takut lagi. Gue tuh bukain pintu buat mereka supaya mereka tuh mau bersuara juga gitu. Ada yang berterima kasih juga karena ngerasa apa yang gue bacotin itu mewakili dia banget, mau cewek maupun cowok. Ada juga yang bilang, wah lu gila sih bla 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 bla, karena gue berani bersuara gitu. Gue sih pengennya semua diselesaikan secara baik-baik ya. Gue nggak minta uang, gue nggak nuntut dia di penjara, gue nggak mau matiin rezeki orang karena dia punya istri dan anak. Ya yang gue tuntut sih sebenarnya dia mengakui aja apa yang dia lakuin ke gue, ke teman-teman gue juga. Gue memperjuangkan hak itu. Gue nggak matiin rezeki lu juga nggak matiin rezeki gue. Tapi lu mempermalukan gue, dan gue ya minta balasannya hanya lu untuk mengakui hal itu aja di TV maupun di sosial media. Satu lagi sih yang gue perjuangin, gue meminta secara baik-baik untuk rekan-rekan selebriti tanah air untuk memperlakukan kami kru televisi dengan mutual respect. Kita sama-sama kerja, kita sama-sama punya keluarga yang harus dinafkahi, kita sama-sama saling butuh. Kalau nggak ada kalian program kami nggak jalan, kalau nggak ada kami kalian nggak punya program. Jadi ya kita sama-sama enak aja lah, nggak perlu gimana-gimana kok. Kayak nggak perlu lah lo ngasih gue makanan, lo ngasih gue duit, ngasih gue apa, enggak. Gue bukan ke situ arah gue, tapi kayak lo lagi syuting ya jangan lo jadi tai-taiin kru gitu, karena gimana juga kita juga manusia juga. Cukup treat us with mutual respect aja. Oke, gitu aja buat konten gue.